Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini akan dijelaskan sedikit tentang tata cara praktikum kita mau seperti apa. Karena kita menggunakan teknis praktikum daring, jadi untuk materinya akan saya buatkan video seperti ini, video tahap-tahapannya. Kemudian nanti teman-teman akan didampingi oleh asisten praktikum yang sudah dibagi. Seperti itu. Untuk materi pertama atau modul praktikum 1, analisis data statistika, ini membahas subtopik statistika deskriptif yang minggu pertama kemarin sudah dibahas dan dijelaskan. Apa itu statistika, kemudian perbedaan statistika deskriptif dan inferensi seperti apa, itu sudah dijelaskan pada minggu pertama perkuliahan. Ya, nanti untuk modulnya bisa diunduh melalui e-learning. Ya, untuk tujuan instruksional umum, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan serta mengaplikasikan konsep statistika deskriptif untuk menyelesaikan berbagai contoh permasalahan di lapangan. Kemudian untuk tujuan instruksional khususnya, mahasiswa diharapkan mampu menentukan nilai ukuran pemusatan, ukuran sebaran, ukuran distribusi, kemudian menampilkan hasil perhitungan box plot, histogram maupun StimLab, dan lain sebagainya, serta menentukan jenis statistika deskriptif yang sesuai dengan permasalahan. Analisis data secara deskriptif, banyak cara yang dapat dilakukan agar kita dapat melakukan analisis secara deskriptif, dari cara yang sederhana sampai cara yang bisa dikatakan rumit gitu. Nah, pada modul ini, pada praktikum ini akan dijelaskan cara-cara secara umumnya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri, mau dimodifikasi seperti apa, itu sangat bisa. Nah, untuk praktikum ini digunakan alat bantu R dan RStudio. Ini sudah pernah dibahas ya di mata kuliah dasar pemrograman aktuaria. Kita sudah belajar bagaimana instalasi R, kemudian instalasi RStudio, kemudian kita menginstalasi package-nya, itu sudah kita bahas di sana. Kemudian poin D, tahap praktikum menggunakan RStudio. Nah, langsung ada sebuah permasalahan. Perhatikan permasalahan berikut. Seorang guru ingin mengukur intensitas belajar siswa di rumah ketika pembelajaran daring selama 1 minggu. Berdasarkan kuesioner yang diberikan terhadap 20 siswa, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentukan sari numerik dari data dan sajikan dalam bentuk histogram, box plot, dan StimLab. Nah, jika ada sebuah permasalahan kemudian sudah tercantum datanya, silahkan inputkan data tersebut bisa di Excel ataupun di Notepad. Ya, jadi saya harap dasar pemrograman yang dulu pernah kita pelajari itu jangan sampai dilupakan. Cara-caranya bagaimana, cara kita import data, memasukkan data, itu jangan sampai lupa. Kita akan coba inputkan data ini ke dalam Microsoft Excel. Ya, silahkan input data di permasalahan tadi dalam Microsoft Excel bisa, ataupun di Notepad juga bisa, dengan bentuk seperti ini. Berikan nama variabelnya di sel A1 paling atas, karena kita membahas tentang durasi belajar, berarti kita berikan namanya durasi saja. Ingat, untuk pemberian nama variabel lebih baik singkat, jelas, padat, dan tidak menggunakan spasi. Nah, kita inputkan datanya ke bawah, memanjang ke bawah, jadi ada 40 baris. Sepertinya ada sedikit ralat ya. Untuk datanya ini ternyata 40 ya, bukan 20. Kalau di modul tadi kan 20. Coba kita cek lagi modulnya. Nah, ini 20, ini harusnya 40. Jadi bisa teman-teman ralat di sini. Nah, setelah data diinputkan dengan Microsoft Excel, silahkan disimpan pada tempat yang terjangkau, misalkan di D gitu, di luar, jangan dalam folder atau seperti apa, supaya mudah ditemukan.
Setelah disimpan, kemudian lakukan proses import data. Nah, untuk catatan, jika nanti ketika kita melakukan import data kemudian error, silahkan dicoba untuk install paket berikut, readxl. Jadi silahkan jika nanti ternyata import data dari Excel-nya tiba-tiba error, silahkan install dulu paket ini, readxl. Kemudian dipanggil dengan cara library readxl. Kita akan coba import datanya. Nah, ini area. Mungkin masih sudah ada yang lupa ya. Jadi ini ada R script, ada R console, dan ada plot di sini. Kita akan coba import datanya. File, import dataset. Nah, from Excel. From Excel jika kita inputnya melalui Microsoft Excel, kemudian from text base jika kita menginputkannya melalui Notepad misalkan, format TXT. Nah, karena kita menginputkannya menggunakan Excel, kita klik from Excel. Kemudian kita klik browse. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan dicek kembali datanya. Dicari kembali datanya, kemudian nama datanya, data 1. Kemudian first row as name. Nah, ini defaultnya dia adalah checklist. Jadi baris pertama itu dianggap nama variabelnya. Jadi supaya supaya menghindari kesalahan teknis seperti ini, di Excel-nya tadi langsung diberikan di baris paling atasnya gitu. Karena defaultnya sudah terchecklist. Nah, nanti diingat-ingat nama datanya adalah data satu. Kemudian kita import. Nah, setelah diimport, dia akan sukses di sini tanpa ada error. Data sudah terekam dengan nama data_1. Nah, proses ini selesai. Proses import itu selesai. Nah, sekarang ada sedikit tambahan. Dalam mengolah statistika deskriptif atau menampilkan info-info deskriptif, ada beberapa paket yang mensyaratkan datanya itu harus berbentuk matriks. Jadi harus pendefinisian matriks dulu gitu di awal. Caranya mudah. Silakan buka lembar baru di R script, bisa dari file, new file, kemudian R script. Nah, di sini ada script baru, silahkan ketikkan seperti ini. Ingat, supaya tidak terlalu banyak nama variabel, kita gunakan saja data_1 sama dengan s.matrix data_1. Nah, jadi kita membuat nama variabel baru data_1 tapi namanya sama, jadi dia akan ketimpa dengan sifat matriks yang baru. Jadi data yang sudah direkam tadi dirubah dalam bentuk matriks, didefinisikan sebagai bentuk matriks, kemudian ditimpa namanya data_1. Jika kita ingin running perintah dari R script, caranya tekan Ctrl Enter. Ya, sudah muncul di konsolnya. Berarti data_1 sudah berbentuk matriks, sudah aman. Seperti itu. Nah, sampai di sini merupakan tahapan kita untuk mengolah data, jadi mengimport data, mendefinisikan data, ini sudah sampai di sini. Kemudian tahap kedua adalah kita akan coba memunculkan sari numeriknya. Kalau teman-teman baca di modul, ya, kita sudah sampai import data. Nah, kalau teman-teman baca di modul, ada 5 perintah yang ditampilkan di modul ini. Tapi sebenarnya itu sangat banyak sekali perintah statistika deskriptif yang bisa digunakan gitu. Ini hanya 5, sisanya banyak sekali. Silahkan jika penasaran, silahkan mengekspornya gitu. Nah, perhatikan. Untuk perintah yang pertama, perintah summary itu tidak membutuhkan paket. Jadi perintah ini sudah default di R-nya.
Untuk perintah yang kedua ada HMISC describe data, itu menggunakan package HMISC. Kemudian ada perintah start DSC, itu menggunakan package pastex PASTECS dan seterusnya. Nah, jadi ini paket-paket yang harus diinstal jika teman-teman menggunakan perintah-perintah di sini. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, kita akan coba menggunakan perintah yang pertama, yaitu summary. Silakan ketikkan summary data underscore 1, Ctrl Enter. Nah, kemudian di R console akan muncul informasi tentang sari numeriknya. Perhatikan di sini ada informasi tentang nilai minimum, kemudian kuartil pertama, median, rataan, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Nah, jika kita menampilkan summary saja itu sudah cukup, bukan cukup ya, ada beberapa informasi yang sudah tertampilkan gitu. Mungkin jika masih merasa kurang, oh saya butuh informasi yang ini gitu, silahkan gunakan perintah yang lain gitu. Nah, kita akan coba melakukan perintah lainnya tadi. Ada ya, perintah yang kedua ada HMISC describe. Package yang harus diinstal adalah pastex. Oh, salah ya. Paket yang diinstal adalah HMISC, jadi silahkan install package ini dulu. Saya akan mengulangi lagi bagaimana cara menginstal package di RStudio. Kita klik R-nya. Nah, pastikan sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian klik tools, install package. Tunggu. Nah, dia akan muncul kotak dialog install package seperti ini. Silakan ketikkan paket yang ingin diinstal. Saya akan ketik HMISC. Nah, sudah ketemu, hanya besar ya HMISC. Kemudian klik install. Ya, setelah paket berhasil diinstal, tahap selanjutnya adalah memanggil paket tersebut dengan cara memberikan perintah library, nama package-nya HMISC, kemudian Ctrl Enter. Nah, package tersebut telah dipanggil. Setelah dipanggil, kita dapat menggunakan perintah-perintah yang ada di paket tersebut. Kita akan menggunakan salah satu perintah statistika deskriptifnya, yaitu HMISC describe nama datanya. Nama datanya tadi kita punya data underscore 1, kemudian kita jalankan. Nah, ini merupakan informasi yang didapatkan atau yang dikeluarkan oleh perintah dari package HMISC tadi. Bisa dilihat di sini ada informasi tentang nilai rata-rata, kemudian ada frekuensi datanya, ada proporsinya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba package lainnya. Nah, ini sudah ada package lainnya. Ada package pastex, skimr, summary tool. Nah, kita akan coba running mereka. Yang pertama ada package-nya pastex dengan perintah start.ds. Kita akan running. Ini merupakan hasil keluaran dari perintah startdex dengan package-nya pastex tadi. Ada nilai min, max, kemudian number of value,
kemudian ada range, ada sum, ada median, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba jalankan perintah scheme_r. Kita load dulu, kita panggil dulu package-nya, kemudian kita jalankan perintahnya. Oke, sudah muncul ya. Ada informasi rata-rata, standar deviasi, kemudian ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian ada gambar kecil di sini. Ini seperti histogramnya. Kemudian kita akan jalankan package selanjutnya, yaitu summary tools. Nah, ini informasi yang diperoleh. Untuk summary tools itu ada informasi min, kemudian ada standar deviasi, minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, sampai ada skewness, ada kurtosis yang kemarin sudah dibahas ya, seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa perintah dan package yang berkaitan dengan sari numerik. Sangat banyak sekali di luar sana, bisa dikembangkan lagi atau bisa dicari lagi kira-kira package dan perintah seperti apa yang bisa mengeluarkan sari numerik. Ini beberapa yang ditampilkan untuk praktikum 1 ini. Ya, untuk tahap yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan sari numerik dari data yang akan kita amati, tahap selanjutnya adalah kita akan menampilkan grafik visualisasi dari data-data yang kita peroleh. Nah, dalam modul ini diberikan 5 contoh perintah dalam menampilkan grafik visualisasi data. Yang pertama adalah grafik histogram, kemudian yang kedua ada stream left, yang ketiga ada pie chart, yang keempat ada plot, dan yang kelima ada box plot. Nah, masing-masing grafik ini nanti dapat menjelaskan bagaimana karakteristik sebuah data yang akan kita amati. Dan kalau dilihat di tabel ini, ternyata dari ke-5-5-nya itu tidak ada package yang dibutuhkan. Jadi semuanya sudah ada di R. Kita tinggal memanggilnya. Perhatikan perintah-perintahnya. Untuk histogram itu ada perintahnya, ada his, kemudian nama datanya, kemudian opsi-opsinya, kemudian ada stem left, itu ada perintah stem, kemudian s-matrix, mungkin sudah kita panggil di awal tadi ya. S-matrixnya, kemudian nama data, kemudian ada pie chart, itu menggunakan perintah pie, kemudian table, nama data, kemudian ada plot, menggunakan perintah plot, nama data dan opsi-opsinya, yang terakhir ada box plot. Nah, untuk penampilan grafik kita akan coba masukkan dia ke dalam satu fungsi kesatuan sebagai berikut. Jadi kita akan buat fungsi namanya fungsi visualisasi function dengan yang berisi, nanti perhatikan sini ada perintah par mfro c22. Ini kalau teman-teman ingat di dasar pemrograman, perintah ini akan membagi grafik ke dalam 4 bagian. Nah, 4 bagian. Bagian pertama ada histogram, kedua ada plot, ketiga ada pie, dan keempat ada box plot. Untuk stem left sendiri, ini grafiknya dia akan muncul di R console. Ya. Silahkan inputkan fungsi berikut ke dalam R script. Ya, diinputkan seperti ini. Kemudian kita running fungsinya. Kita running dari atas. Nah, jika sudah tidak ada yang error, sudah aman, kita akan panggil dia. Cara memanggilnya bagaimana? Kita ketikkan visualisasi dalam kurung datanya, data 1. Kita akan cek, kemudian running, jalankan. Nah, ini adalah hasilnya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk visualisasi histogram, kemudian plot, pie chart, dan box plot itu ada di bagian plot sini, ada di grafiknya. Karena sudah kita bagi 4 tadi, 2-2. Nah, untuk stem left itu ada di R console. Nah, kalau kita cek di sini, ternyata untuk histogram durasi belajar itu memiliki distribusi yang mirip seperti lonceng atau hampir normal, dengan ada sisi miring di kanan kiri. Bisa diperhatikan sisi miringnya. Untuk durasi belajar itu ternyata plotnya seperti ini, pie chart seperti ini. Kemudian untuk box plotnya, kalau diingat lagi di pertemuan pertama, ternyata ada outlier di sini, ada pencilan di sini. Nah, pencilan ini nanti yang harus teman-teman cari, itu pencilannya berapa, di mana gitu. Dan untuk stem left itu seperti ini penjelasannya. Karena data kita adalah puluhan ya, puluhan jam gitu kan. Nah, di sini ada 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini adalah notasi puluhannya. Saya ada keterangannya. Ini bernilai puluhan, ini bernilai satuan. Berarti kalau kita lihat di sini 38, 39, 39. Kemudian yang kedua ada 41, 41, 42, 42. Kemudian ada 47, 47, 47, 40 sampai 49. Kemudian ada 50 sampai 54. Ada 55 sampai 59. Ada 62 dan 66. Nah, itu makna dari stem left-nya. Nah, kalau kita perhatikan, jika stem left ini kita robohkan gitu, kita posisikan tidur atau kita rotasi, itu nantinya ini akan membentuk seperti histogram. Nah, coba dibayangkan. Nah, dia akan membentuk histogram juga. Nah, seperti itu. Nah, dari sini dari seri numerik dan visualisasi grafik kita sudah dapat memperoleh beberapa kesimpulan nih. Oh, ternyata ada pencilan di sana. Ternyata ada anak yang durasi belajarnya sangat lama gitu. Nah, di sini posisinya pencilan di sini ini. Siapa, kemudian berapa jam di sini. Kita cari. Oh, ternyata ada anak juga yang dia masuk ke pencilan bawah ini. Ini paling kecil di sini. Nah, siapa anaknya dan berapa nilainya, seperti itu. Kemudian untuk histogram, oh histogramnya seperti ini. Dia hampir mendekati bentuk lonceng, simetris. Tapi sepertinya dia lebih gemuk di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya jika dia gemuk sebelah kiri, frekuensi tingkat belajarnya itu lebih condong lebih sedikit gitu, daripada yang frekuensi yang durasi belajarnya tinggi di sini. Kemudian untuk plotnya seperti ini bisa dilihat, oh ternyata anak yang nomor berapa ini, nomor 9 mungkin ya, nomor 9 dia sangat rendah. Kemudian anak yang nomor ini berapa di sini, ini sangat tinggi sekali, dan seterusnya. Kemudian untuk pie chart, oh ternyata yang belajarnya 50 ada proporsinya segini, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita harus bisa menyimpulkan nih, berarti bagaimana karakteristik data yang kita peroleh tadi gitu. Harus ada sebuah kesimpulan deskriptif gitu, ada sebuah kesimpulan deskriptif, kemudian ada penjabaran deskriptif, supaya orang-orang yang melihat sajian data kita itu paham ternyata data ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, seperti itu. Nah, untuk praktikum 1 ini masih terjangkau ya, karena masih membahas statistika deskriptif. Kemudian setelah ini silakan dicoba di rumah tata caranya, kemudian nanti akan ada permasalahan yang dilemparkan melalui modul praktikum. Silahkan konsultasikan, kemudian tanyakan bagaimana teknis pengumpulannya, tanyakan bagaimana formatnya ke asisten praktikum yang sudah dibagi. Kalau perlu silahkan buat grup WhatsApp-nya gitu untuk masing-masing asisten praktikum, itu akan lebih baik. Ya, demikian penjelasan praktikum 1 ini. Sampai jumpa lagi di penjelasan praktikum minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.